struktur sistem adat dari Kelarasan Bodicaniago. Barajo kamu pakai bapanghulu nan batigo, bapanghulu pucuk bule, batanjong nan tigo, balubuk nan nampe. Kemudian kalau kita lihat perundang-undangan dari Kelarasan Bodicaniago, nan bungkuk boleh dikadang, nan luruh boleh ditenok, nan tabusek dari bumi, membasui dari bawah, tagak sama tinggi, duduk sama rendah. Kemudian pewarisan gelar di Kelarasan Bodicaniago itu memakai hukumnya hilang baganti, mati batungkek budi, pimpinan dipilih dan dipergantikan di antara parui di dalam sebuah kaum. Kemudian pimpinan dari Kelarasan Bodicaniago, pucuk bule, urek tunggang dari Bodicaniago itu adalah Datuk Bendaru Kunyang yang disebut juga dengan Gajah Gadang Patah Gadiang. Kemudian Kelarasan Bodicaniago Badatuk nan Batigo. Kemudian kalau kita lihat sarana adat dari Kelarasan Bodicaniago, babalai babalerong, bamedan nan balindung. Kemudian tipe rumah gadang Kelarasan Bodicaniago pada umumnya batipe gajah maharam. Kemudian kita lihat susunan duduk dalam sidang kerapatan dan tata cara persidangan di rumah gadang dan di balai adat. Di kedua tempat itu tidak ada level, jadi tidak banjuang, tidak babandua, jadi duduk sama rendah. Kemudian pakaian penghulu Kelarasan Bodicaniago bentuk warna bentuk saluk sama dengan Kelarasan Kota Piliang. Cuma dibedakan pemakaian kain sesamping. Di Kelarasan Bodicaniago kain sesampingnya di luar baju, sementara di Kelarasan Kota Piliang di dalam baju. Tapi kini banyak yang sudah diubah-ubah berdasarkan keinginan sendiri-sendiri. Akibatnya sulit kita membedakannya dengan pakaian marapulai, pakaian anak randai, jo pakaian penghulu. Kemudian kalau kita lihat pakaian perempuannya tidak mengacu kepada kelarasannya, apakah Kelarasan Bodicaniago, Kota Piliang, tapi mengacu kepada di mana rumah gadangnya atau serta di mana negarinya perempuan itu. Akibatnya pakaian adat perempuan dan pakaian anak daro sangat beragam, banyak sekali. Kemudian sistem kepemimpinan dan manajemen dalam Kelarasan Bodicaniago. Setelah berdirinya Kerajaan Pagaruyung, kedudukannya menjadi pucuk bule urek tunggang Kelarasan Bodicaniago. Gelar Datuk Perpatian dan Sebatang tidak dipakai lagi, diganti dengan gelar Datuk Bendaru Kunyang. Berkedudukan di Dusun Tuo, Limo Kaum. Artinya Datuk Bendaru Kunyang, Gajah Gadang Patah Gadiang tetap menjadi pucuk bule urek tunggang Kelarasan Bodicaniago yang berkedudukan di Dusun Tuo, Limo Kaum. Struktur di bawahnya ada 3 orang datuk yang disebut dengan Datuk Nan Batigo, terdiri dari Datuk Nan di Dusun Tuo, Datuk Nan di Piliang, dan Datuk Nan di Kuburajo. Kemudian Kelarasan Kota Piliang juga mempunyai 7 daerah istimewa yang disebut dengan Lubuk Nan Tigo, Tanjung Nan Ampe. Lubuk Nan Tigo dan Tanjung Nan Ampe ini merupakan mahkamah tinggi dari Kelarasan Bodicaniago. Terdiri dari Lubuk Nan Tigo, Lubuk Sipunai di Tanjung Ampalu, Lubuk Sikara di Solok Salayo, Lubuk Simawang di Talawi. Kemudian Tanjung Nan Ampe, Tanjung Sungayang, Tanjung Alam di Tabek Patah, Tanjung Barula, Tanjung Bingkuang di Limo Kaum. Hierarki dalam Kelarasan Bodicaniago nan membusek dari bumi, nan tumbuh dari bawah, duduk sama rendah, tagak sama tinggi, keputusan boleh di bandiang, nan luruh boleh ditenok, nan bungkuk boleh dikadang. Maksudnya, segala keputusan ditentukan oleh sidang kerapatan para penghulu. Keputusan boleh dibanding, boleh dipertanyakan, dan diuji kebenarannya. Bila persoalan timbul pada satu kaum itu membawa persoalan kepada Datuk Nan Batigo di Limo Kaum.
Kemudian bila tidak selesai dibawa ke Mahkamah Tinggi Kelarasan Bodi Caniago. Bila tidak selesai juga dibawa ke Pucuk Bule, Urek Tunggang, Kelarasan Bodi Caniago, Datuk Bandar Kunyang. Kemudian kita lihat daerah istimewa di Kelarasan Koto Piliang dan di Bodi Caniago yang masing-masingnya berjumlah 7. Di Koto Piliang disebut dengan Langgam dan Tujuh. Terdiri dari pemuncak Koto Piliang, daerahnya Sungai Tarap, Salapan Batu. Sebagai pimpinannya adalah dia menjadi pimpinan dari Langgam dan Tujuh. Kemudian yang kedua, Pasak Kungkuang Koto Piliang, daerahnya Labuatan dan Sungai Jambu. Tugasnya mengawasi keamanan dalam negari. Yang ketiga, Camintarui Koto Piliang, daerahnya Singkarak dan Sanyang Baka. Tugasnya sebagai badan penyelidik atau badan intel secara sekarang. Kemudian yang keempat, Harimau Campo Koto Piliang, daerahnya Batipo 10 Koto sebagai panglima perang. Kemudian yang kelima, Cumati Koto Piliang, daerahnya Suli Aye dan Tanjung Balik. Tugasnya sebagai pelaksana hukum. Kemudian yang keenam, Perdamaian Koto Piliang, daerahnya Simawang dan Bukit Kanduang. Tugasnya menjadi pendamai dari negari-negari yang bersengketa. Yang ketujuh, Gajah Tongga Koto Piliang, daerahnya Silungkang dan Padang Sibusua. Tugasnya sebagai kurir dan menjaga perbentengan bagian selatan Minangkabau. Kemudian kita lihat daerah istimewa di Kelarasan Bodi Caniago. Yang pertama, Lubuk Nantigo, Lubuk Sipunai, Lubuk Sikarah, Lubuk Simawang, kemudian Tanjung Nan Ampek, Tanjung Sungayang, Tanjung Alam, Tanjung Barulak, dan Tanjung Bingkuang. Anak jo kemanakan, serato orang-orang muda jo putih-putih bungsu, ketek indak bersabit namo, gadang indak baimbawan gala, di mana saja barado. Inggo iko lada ulu cerita kita di tapian katoko. InsyaAllah, kok lai umur sama panjang, kita bersua balik melanjutkan cerita tentang negari awak di tapian ko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.